Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga masih diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Alhamdulillah, pekan ini kita sudah masuk ke materi bab terakhir, ya, bab terakhir di pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini, kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah 3.15, yaitu mengidentifikasi informasi tentang teks fabel atau legenda daerah setempat yang kita baca dan kita dengar. Indikator pencapaian kompetensinya adalah menyimpulkan ciri unsur cerita fabel pada teks yang dibaca atau didengar. Tujuannya adalah, pertama, setelah membaca teks fabel, siswa dapat menentukan ciri unsur cerita fabel pada teks dengan benar. Dan yang kedua, setelah membaca teks fabel, siswa dapat mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri cerita fabel dengan benar. Nah, di sini Ustazah menampilkan sebuah gambar. Ada dua gambar cover. Nah, di sini adalah ada judulnya Lebah si Gudang Madu, Singa Gajah dan Rubah, serta ada nasihat si angsa tua dan gajah yang baik hati. Nah, ini merupakan contoh dari teks fabel. Kenapa? Karena yang kalian ketahui, teks fabel itu tokohnya adalah hewan. Nah, di sini kan bisa dilihat semuanya ada hewannya. Nah, ada angsa, di sini ada gajah, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh dari teks fabel. Nah, ini materi yang akan Ustazah sampaikan kepada kalian. Yang pertama, pengertiannya. Yang kedua, ciri-cirinya, jenisnya, dan unsur-unsurnya. Nah, yang pertama ada pengertian fabel. Secara etimologi, fabel berasal dari bahasa Latin yaitu fabulat. Nah, cerita fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi, bukan kisah tentang kehidupan nyata. Cerita fabel sering juga disebut cerita moral karena pesan yang ada di dalamnya berkaitan erat dengan moral. Nah, yang seperti kita ketahui, teks fabel ini tadi di awal sudah Ustazah tampilkan judul-judul teks fabel. Di situ ada tokohnya hewan ya. Nah, itu hewan, semuanya tokoh di dalam cerita tersebut hewan. Ceritanya fiksi, tidak berdasarkan kehidupan nyata. Setelah itu, perilakunya pun menyerupai seperti manusia. Jadi di sini mengisahkan seolah-olah hewan tersebut seperti manusia. Dia bisa bersifat egois, sombong, pemalas, dan lain sebagainya yang merupakan perilaku dari manusia. Nah, dari teks fabel ini banyak sekali pesan moral yang akan kita dapatkan. Ya, jadi ketika kita membaca sebuah teks fabel, kita akan mendapatkan pesan moral ya. Apa sih yang bisa kita dapat dari cerita ini? Apa sih yang bisa kita contoh dari tokoh ini? Selanjutnya, di sini ada ciri-ciri dari fabelnya. Nah, tadi kan Ustazah sudah menyampaikan bahwa teks fabel ini merupakan teks yang bersifat fiksi, hayalan, ataupun buatan ya. Jadi tidak sesuai dengan kisah nyata. Jadi ada dua indikator ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia ini ada fiksi dan non-fiksi. Nah, ini merupakan teks yang fiksi. Kedua, tokohnya binatang atau hewan. Nah, jadi semua tokohnya itu hewan, nggak ada tokohnya manusia. Cuma wataknya atau perilakunya itu menyerupai perilakunya manusia. Yang tadi sudah saya sampaikan,
perilaku baik, sombong, malas, dan lain sebagainya. Nah, di sini wataknya bisa seperti manusia ya, baik dan buruk. Ciri yang selanjutnya, tokoh berpikir dan berperilaku seperti manusia. Nah, jadi bisa nanti yang tokohnya baik berakhirnya bahagia, dan tokoh yang jahat berakhirnya sengsara, atau bisa juga nanti dia bertaubat. Tuh. Ciri yang selanjutnya, cerita memiliki rangkaian peristiwa sebab dan akibat. Nah, jadi dalam cerita fabel ini pasti ada masalahnya, pasti ada sebabnya, ya. Mungkin contohnya seperti Kancil, dia yang cerdik, dia yang suka menipu. Nah, nanti akibatnya apa? Seperti itu. Jadi ada sebab dan akibatnya. Selanjutnya, menunjukkan penggambaran nilai moral. Nah, ini tadi kan semua cerita fabel berisi nilai moral yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau misalnya si Kancil tadi suka menipu, berarti kita menerapkan kehidupan nyata itu, berarti kita tidak boleh menipu orang, kita tidak bisa menyontoh perilaku dari si Kancilnya. Mungkin ini ada si Bangau nih, dia baik hati, pekerja keras, rajin menolong. Nah, itu yang kita tiru perilakunya, ya. Selanjutnya, menggunakan latar alam, hutan, sungai, ataupun kolam. Jadi di alam bebas, namanya kan hewan tuh, berarti ada di alam bebas. Selanjutnya, pembuka cerita. Nah, misalnya nih ya, ini kan karena cerita-cerita fiksi ya. Jadi kalau kalian perhatikan, setiap cerita tuh pasti ada pembuka ceritanya itu pada zaman dahulu, dikisahkan pada suatu hari, waktu itu, alkisah, ketika itu. Nah, itu semua contoh-contoh pembuka cerita yang menggambarkan kisah yang terjadi di masa lampau. Nah, ini ciri-ciri dari teks fabel. Selanjutnya, ada jenisnya nih. Kita lihat dari pemberian watak dan latarnya. Nah, jenisnya ini dibagi menjadi dua, fabel alami dan fabel adaptasi. Kalau fabel alami, fabel yang pemberian watak dan latar seperti aslinya. Ya, jadi sesuai dengan kenyataannya atau aslinya dari cerita tersebut, tidak ada perubahan watak dan latarnya. Misalnya siput, kalau kalian tahu ya, yang kita ketahui siput itu kalau jalan tuh lamban ya, di dunia nyata ya, lamban sekali. Nah, dia hidupnya di kolam. Nah, jadi sesuai dengan kenyataannya, siput ya memang lambat dan dia tinggalnya bisa hidup di kolam. Nah, ini merupakan jenis dari fabel alami, sesuai dengan apa adanya. Siput yang kita ketahui lamban, nah berarti itu sesuai dengan kenyataannya. Kalau fabel adaptasi, fabel yang pemberian watak dan latar berbeda dengan aslinya, ada pengubahannya. Misalnya, siput berwatak gesit dan hidup di istana. Nah, jadi ada pengubahan nih dari yang alami tadi. Apa Ustazah yang berubahnya? Kalau yang alami tadi, siput itu berwataknya lamban. Tetapi kalau diadaptasi, siput itu berwataknya gesit dan dia hidupnya di istana. Berarti dia ini bisa sebagai raja di istana itu, gitu ya. Jadi ada perubahannya. Next, selanjutnya ada unsur-unsurnya. Nah, seringkali Ustazah menyampaikan kepada kalian kalau teks dari bahasa Indonesia itu pasti ada unsur-unsur, ada strukturnya. Supaya apa? Supaya memudahkan kita untuk merumuskan, untuk membuat sebuah teks ya. Yang pertama ada ide pokok atau inti cerita. Temanya apa sih yang mau kita angkat? Nah, yang kedua, tokoh pasti namanya cerita fiksi, mau itu drama, cerpen, novel, fabel, pasti ada tokohnya. Tetapi
ada pengecualian untuk fabel. Kalau fabel, tokohnya semuanya adalah hewan atau binatang, ya. Di sini dibagi menjadi 4. Tokoh protagonis namanya ya, atau tokoh baik. Antagonis yang jahat. Tritagonis penengahnya. Dan figuran itu pemeran pembantu. Ini ada 4 nih tokoh-tokohnya nih ya. Ketiga, penokohannya, sifat, karakter, watak yang dimiliki oleh tokoh tersebut ya. Yang keempat, latarnya, tempatnya di mana, di hutan, waktunya kapan, siang hari, suasananya mungkin menegangkan dan lain sebagainya ya. Kelima, alur atau jalan ceritanya nih. Nah, biasanya kalau cerita fiksi ini kadang bisa ke masa lalu, nanti ke masa depan lagi, atau campuran. Nah, alur maju itu namanya masa kini ke masa yang akan datang. Jadi dia tuh menjelaskan nih sekarang nih. Misalnya anak baru lahir sampai nanti dia meninggal. Nah, itu alur maju. Dia nggak ada membahas tentang masa lalunya. Nah, kalau alur mundur, masa kini ke masa lalu. Nah, mungkin flashback ya namanya ya. Mungkin misalnya Ustazah sebagai tokohnya udah besar. Nanti Ustazah flashback ke masa lalunya Ustazah, ke masa kecilnya Ustazah itu bagaimana itu diceritakan. Itu namanya alur mundur. Nah, kalau alur campuran, gabungan dari alur maju dan alur mundur. Nah, jadi dibahas masa kini nanti ke masa lalu gitu. Jadi dua-duanya ada di dalam cerita tersebut. Selanjutnya, sudut pandang gaya pengarang dalam bercerita. Nah, sudut pandang ini dibagi menjadi 2 ya, orang pertama dan orang ketiga. Orang pertama itu ada aku, saya, ya, katanya tokohnya itu saya sebagai tokoh utamanya. Lalu kalau orang ketiga itu dia, mereka, dan lain sebagainya ya. Ketujuh, amanat. Nah, pesan yang disampaikan oleh pengarang bisa berupa amanat, tersurat ataupun tersirat. Nah, pesan apa sih yang bisa kita dapat dari cerita tersebut? Itu yang kita ambil dari teks tersebut. Nah, apa itu makna tersurat dan tersirat Ustazah? Nah, ini makna tersurat, makna yang mudah dipahami dari sebuah teks karena makna tersebut terdapat atau dituliskan dalam teks tersebut. Jadi maknanya itu bisa kita baca langsung di dalam teksnya. Jadi kita hanya membaca, oh ternyata ini nih makna tersuratnya yang bisa kita ambil karena ditampilkan di dalam teks tersebut. Tetapi kalau kita memaknai tersiratnya, maknanya itu tidak dituliskan atau disampaikan secara terbuka dari sebuah teks. Bagaimana cara kita memaknainya? Dengan dibaca dan dipahami dengan mendalam. Baru kita bisa menemukan makna tersiratnya. Jadi kita sendiri yang memaknainya. Masing-masing individu ataupun masing-masing orang ketika membaca sebuah teks pasti dia akan mendapatkan makna tersirat masing-masing, nggak sama. Ya, misal si A dapatnya maknanya ini, setelah si B baca dia dapat makna tersiratnya ini, jadi berbeda. Jadi kita sendiri yang bisa memaknainya, itu nggak akan dituliskan di dalam teks. Paham ya sampai di sini ya perbedaannya? Nah, itu tadi penjelasan singkat Ustazah terkait teks fabel karena ini masih pertemuan pertama ya, jadi masih secara umum. Sekarang kalian buka di buku paket ya, ini Ustazah tuliskan halaman 225 sampai 226. Di situ ada sebuah teks ya, kalian diminta untuk menuliskan ciri-ciri fabel seperti yang ini. Nah, ini kalian rumuskan ya. Ada contohnya.
Contohnya ada di buku paket. Kalian bisa cek di situ ya. Nanti kalian kerjakan di buku tulis dan kirimkan tugasnya di Telegram Ustazah ya. Tahu kan nomor Telegram Ustazah? Nanti itu tugasnya difotokan baru dikirimkan ke Telegramnya Ustazah. Ustazah harap kalian bisa mengerjakannya tepat waktu ya. Jangan sampai Ustazah tagih-tagih nama-nama kalian ya. Di sini ada Quran surat An-Nur sebelum Ustazah tutup ya, dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini dari sini kita bisa mendapatkan hikmah atau bisa kita terapkan ke dalam kehidupan kita. Allah telah menciptakan banyak sekali makhluk hidup ya. Ada yang berjalan berkaki 2, ada yang dia berjalan menggunakan perutnya, ada yang menggunakan 4 kakinya. Semua adalah ciptaan Allah ya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dari kisah-kisah tadi, dari setiap kisah yang kita baca dari teks fabel, kita bisa mengamalkan itu di dalam kehidupannya. Kita bisa mencontoh tokoh ini. Dia bersifatnya pekerja keras, rajin, tolong menolong. Nah itu sifat-sifatnya seperti itu yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kita harus menyontoh misalnya tokoh Bangau, dia pekerja keras. Kita terapkanlah di dunia nyata kita, di kehidupan kita, bahwa kita harus seperti Bangau, ya, berjiwa pekerja keras, gitu. Seperti ini pun kita berjalan menggunakan 2 kaki, ya, sama seperti Allah menciptakan hewan-hewan ini. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Jadi kita bisa menerapkan segala sesuatu yang kita dapat ketika kita membaca sebuah teks fabel ini, karena kita akan mendapatkan banyak manfaat, banyak pesan moral yang bisa kita terapkan di kehidupan kita. Ya, mungkin itu sedikit penjelasan Ustazah, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tugasnya dikirimkan ke Telegram Ustazah ya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.